ikut berdiri lama, coba sediakanlah tempat duduk, gitu misalnya. Ciptakan kesan bahwa mereka bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Nah, ini artinya menciptakan lingkungan, ya. Hmm, ya, kalau pemeriksaan fisik kita akan panjang, ya, tidak ada salahnya Anda menyiapkan tempat duduk untuk klien, apalagi kliennya misalnya kita tahu adalah ibu-ibu sudah umur, gitu loh. Ya, tapi dia ingin melihat hewannya diperiksa dan lain sebagainya, ingin berkomunikasi. Sediakan hal-hal seperti itu. Itu yang masuk dalam persiapan. Perlu juga memperhatikan penampilan kita, ya. Ya, profesional, tidak harus ya spesifik banget, tapi menunjukkan bahwa kita benar-benar dokter, ya, sesuai dengan hewan dan lingkungan tempat kita. Kalau itu tidak di tempat praktek klinik atau rumah sakit, kita kedatang ke lapangan, ya pakaiannya kita sesuaikan, gitu. Jadi intinya biar bisa mereka melihat bahwa kita dokternya, gitu. Bukan mantri hewan, bukan tim medis, tapi kita kelihatan profesional. Penting gitu. Ini dalam persiapan. Nah, sekarang baru kita ini, initiating the consultation, memulai konsultasi. Ya. Bagian konsultasi ini akan membawa Anda pada pertemuan pertama saat itu. Ya, mungkin kalau kemarin-kemarinnya sudah, tapi untuk memulai saat itu, ini adalah sesi yang pertama. Nah, ini dua pilar ini ada. Building relationship, sudah sejak memulai konsultasi Anda sudah membangun hubungan. Ya, ciptakan hubungan yang baik. Ya, ini ada non-verbal behavior, developing rapport. Jadi bangun terus hubungan yang baik, ya. Kemudian ingat providing structure-nya ini. Kita akan membuat struktur yang mengalir begitu, ya. Jadi pada saat memulai konsultasi ini eh, kita akan menetapkan terlebih dahulu, ya, apa sih tujuan mereka, ya, mengapa mereka datang, gitu. Bukan mengapa Anda pikir dia datang, gitu loh. Jadi dia artinya tujuannya untuk apa? Apakah untuk ngecek kesehatan? Apakah hanya konsultasi yang gugup, sama seperti kalau kita ke dokter misalnya itu. Tidak selamanya kita siap. Nah, ini perlu dibangun hubungan awal antara dokter hewan dan klien. Nah, sedapat mungkin antara dokter hewan juga dengan hewannya. Ya, dalam pendekatan-pendekatan yang apa namanya, melihat behavior mereka. Ini ada catatan, jika Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka Anda akan mendiagnosis dengan kurang efisien. Ya, kalau ini juga terjadi, maka perawatan pasien itu akan terganggu. Ya, minggu lalu kita sudah cerita, ya, bahwa klien itu dibuat happy, dibuat senang, maka otomatis eh, pasien akan menjadi nyaman karena kliennya atau pemiliknya yang sudah baik dengan kita akan melakukan apa yang kita sarankan. Ya, ada banyak cara untuk mengatasi hambatan. Ya, sopan santun ini catatan-catatan yang nanti mungkin Anda perlu baca sendiri, ya. Kemudian mengidentifikasi alasan konsultasi tadi sudah, ya. Gunakan pertanyaan terbuka, ya. Ada dua pertanyaan modelnya di awal di sini, pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Tapi perlu diingat kalau Anda menyampaikan pertanyaan terbuka, bersiaplah untuk menjadi pendengar yang baik. Ya. Begitu Anda menceritakan, tolong ceritakan apa tujuannya, misalnya bagaimana kabar, apa yang mendorong Bapak Ibu datang hari ini, misalnya. Itu terbuka, itu bisa cerita banyak sekali. Kalau yang tertutup, Bapak perlu
oh, pengobatan atau tidak? Itu dia jawab tidak dan iya gitu lah. Kalau kita menanya terbuka, kita harus siap mendengarkan. Contoh, apa yang dapat kami lakukan hari ini? Apa masalahnya? Misalnya gitu. Ini sudah saya kasih ya. Jika mengajukan pertanyaan terbuka, kita harus diam dan mendengarkan. Ya. Baik, ini catatan tadi. eh, Kalau menanyakan pertanyaan terbuka dan bahkan Anda bisa mungkin selingi, ya, bisa menanyakan dalam pertanyaan terbuka itu bisa selingi ke hal lain. Contohnya di sini tentang adanya piometra. Piometra itu adalah adanya infeksi di uterus yang dipenuhi dengan apa pus nanah gitu ya. Pemilik menanggapi pertanyaan terbuka awal kita dengan beritahu bahwa si Boni ini kebetulan tidak sehat dan muntah, tapi ternyata dia piometra ya. Karena kita lanjutkan, misalnya selain muntah, apakah dia melihat hal yang lain, ada yang dikhawatirkan, ya. Apakah ada hal lain, itu selingan ya, selingan setelah kita mendengarkan, apakah ada hal lain dia akan cerita lagi. Nah, sehingga nanti memancingnya itu dalam menyampaikan anamnesa itu kita bisa menggali sebanyak-banyaknya. Jadi silakan Anda baca semuanya ini ya. Poin-poin teranya. Mengumpulkan informasi ini, gathering informasi. Tadi kan kita melihat tujuan sekarang memperoleh informasi. Dalam mengumpulkan informasi, gathering informasi itu kita akan mengeksplor, exploration the client presenting compliant to discover ya, untuk memperoleh apa? Perspektif klinis. Jadi kita melakukan eksplorasi dengan cara bertanya, teknik bertanya untuk mendapatkan perspektif klinis. Artinya kita kan sudah dibekali pengetahuan, tapi sekarang bagaimana dengan komunikasi kita mendapatkan, oh kalau klinisnya begini, tanya misalnya, ya, kalau pencernaan apa, kalau pernapasan apa, sehingga kita memperoleh data yang nanti diperlukan untuk dipakai dalam pemeriksaan fisik. Itu yang pertama. Kemudian kita juga perlu mempertanyakan, oke ini seperti ini contohnya. Saya akan memulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan peternakan Anda, lalu saya akan kembali menanyakan berikut. Perspektif klinis, ini perspektif klinis tingkat keparahan penyakit. Yang berikutnya perspektif klien, ini perlu juga. Ini the client perspective. Ini termasuk di dalamnya adalah tujuannya kenapa dia memelihara hewan. Ini apa pandangan si klien tentang hewannya. Jangan-jangan bisa pandangannya dia dia sendiri membaca-baca di media, membaca di beberapa bacaan barangkali. Oh kalau begini sakitnya pasti begini. Itu dia sudah punya perspektif. Ini bukan berarti kita akan mengabaikan begitu saja, ya. Untuk bersama-sama nanti kita lihat, gitu lah. Kadang-kadang yang kalau misalnya kliennya itu cukup educated, dia mungkin membaca sambil meliti. Yang sulit kan kalau setengah-setengah. Dia tidak tahu tapi merasa tahu karena ada media sosial menyatakan begini, ya. Dengan mudah dia baca AI misalnya gitu loh. Nah, keluhan-keluhan seperti ini tuh banyak disampaikan oleh dokter hewan yang sudah berpraktek. Ya, dia menjadi tersinggung misalnya gitu. Enggak, jangan gitu. Karena klien itu adalah kalau dalam hmm, dia kalau kita letakkan sebagai customer itu raja gitu loh. Jadi kita coba mendengarkan, mengapresiasi dulu, oh dia punya perspektif seperti ini. Tapi secara klinis kita sudah dapat. Yuk kita sama-sama justru kita tuntun, lanjutkan. Lanjutkan ke dalam ini nanti berikutnya pemeriksaan fisik. Di sini pentingnya kita terus melibatkan klien dengan membangun hubungan, ya, tapi dengan struktur yang terus mengalir, ya, sehingga mudah dipahami konsultasi kita. Di sini kita akan sama-sama kita jelaskan, oh berarti perspektifnya dia benar atau perspektifnya dia salah. Dia akan membuktikan sehingga akan menerima di akhir,
gitu. Itu maksudnya. Jadi selalu dalam komunikasi klinis di sini libatkan klien. Ya, ini macam-macam contohnya. Nanti mungkin kelompok dua yang akan lebih banyak mengelaborate di sini papernya si Radford ya. Ya, kadang-kadang petani itu perspektifnya lebih ke termotivasi dengan mungkin harga jual ternak saya ini. Kalau di hewan kecil beda lagi. Ini perlu diperhatikan ya. Tugas para dokter hewan di sini adalah membantu pemilik membuat keputusan yang tepat tentang perawatan hewan mereka. Ya, memahami kekhawatiran ini sangat penting. Jadi saudara memahami perspektif dalam ini kekhawatiran itu dari ini sangat penting untuk perawatan pasien. Oke. Hmm, kita dapat di sini informasi dalam riwayat yang jangka panjang. Hmm, ya. Kemudian ini sudah saya ceritakan, membuat struktur, memperjelas dengan alur, ya. Kemudian masih buat struktur di sini. Ini membangun hubungan, begitu nanti Anda baca ya. Membangun hubungan, bagian dari proses konsultasi tidak boleh diabaikan. Eh, perlu diperhatikan perilaku nonverbal, ya. Kemudian membangun hubungan yang baik dan melibatkan klien serta melibatkan hewan itu sendiri. Ini involving the animal. Ya. Ada keterangan-keterangannya. Setelah itu akan kita masuk di pemeriksaan fisik. Ya. Pemeriksaan fisik ini bukan berarti tidak terputus komunikasi kita, enggak. Ada jeda, ya kita izin kepada kliennya untuk melakukan pemeriksaan, tetapi klien itu kapanpun dia ingin bertanya sesuatu wajib kita layani. Ya. Atau kalau kita memandang misalnya ini nonverbal, dia agak mengkerut atau pingin sesuatu, ini Anda jawab, misalnya melihat mukanya kok tiba-tiba kaget ketika kita melakukan pemeriksaan tertentu, jelaskan. Ya, jelaskan. Itu yang dimaksud di sini ya. Baik. Kita perlu menjelaskan pada mereka apa yang terjadi ya. Kita harus menyediakan waktu juga untuk konsultasi, sekedar berkomunikasi dengan klien ketika melakukan physical examination. Bukan berarti tidak ada komunikasi di sini ya. Tetap ada. Pemberian informasi ini penting setelah Anda selesai melakukan pemeriksaan fisik, apalagi sudah membuat diagnosa ya. Nah, sampaikan dengan baik ya. Providing the appropriate amount. Seberapa banyak jumlah apa namanya informasi yang harus kita berikan ini. Memberikan jumlah dan jenis informasi yang sesuai. Ya. Itu tentu kita akan melihat audiennya itu mempunyai latar belakang seperti apa. Apakah kita detail sekali, ya. Ya. Nanti Anda bisa ikuti keterangan-keterangan yang sudah saya coba terjemahkan dari Radford tersebut. Lalu ketika memberikan penjelasan, bantu pemahaman dan ingatan mereka secara akurat. Bantu. Kalau dia nggak paham, di sini tempat kita menjelaskan. Ya. Mencapai akhirnya pemahaman bersama. Ya. Achieving a shared understanding. Jadi pemahaman bersama itu terjadi. Dia apa yang kita maksudkan diterima oleh dia dan dia paham. Di sini juga kita akan menjelaskan, saya akan melakukan pengobatan dengan ini dengan dia paham. Akhirnya ada persetujuan. Ini yang penting karena di belakang hari itu kesalahan miskomunikasi sering diakhiri dengan tuntutan oleh klien dan lain sebagainya karena tidak ada kesepahaman. Bisa saja terjadi di sini mereka tidak mau ya tidak setuju dan lain sebagainya. Pada saat inilah kita para dokter hewan menggunakan perangkat yang kita sebut dengan informed consent. Ya. Jadi ada form yang harus diisi, form persetujuan bahwa Andalah yang menyetujui tidak dilakukan pemeriksaan, misalnya Andalah yang menyetujui tidak perlu diberikan obat ini. Gitu. Sehingga besok-besok dengan catatan ini kita bisa aman ya. Ya sebenarnya harusnya
ini diberikan pengobatan seperti ini, treatment seperti ini, tapi dia karena berbagai alasan, ya, tidak mau hewannya dioperasi, mungkin tidak mau keluar biaya banyak, buat bapak yang tidak setuju gitu loh. Sehingga di belakang hari kalau terjadi apa-apa eh, dan kita dituntut, kita punya inform consent tersebut. Beri informasi yang benar dan pastikan klien telah memahami sehingga saat itu dan hanya saat itu mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Ya, oke. Masih ini merencanakan pengambilan keputusan tadi sudah saya ceritakan bersama-sama. Oke, yang terakhir di sini kalau semuanya sudah selesai, closing the consultation, menutup. Ini adalah akhir dari konsultasi. Kalau awalnya ini memulai konsultasi, Anda belum mengorek informasi, tapi baru membangun hubungan di awal, mengidentifikasi, identifying apa alasan mereka datang. Itu. Itu memulai konsultasi, setelah itu baru mendapatkan informasi, lanjut pemeriksaan fisik, jelaskan dan perencanaannya apa, terakhir closing, tutup. Ya, ya semuanya itu sebagai seorang profesional di sini ya. Ya. Apa yang ada di sini adalah summarize dan forward planning. Jadi kita ringkas, mana summarize itu. Ini meringkas, merangkum sesi secara singkat, ya, dan klarifikasi rencana-rencana perawatannya. Perencanaan ke depan ini penting, ya. Sebentar ya. Ya, mohon maaf ada pintunya terbuka. Eh, Perencanaan ke depan ini penting sebagai jaring pengaman, safety net, menjelaskan kemungkinan hasil-hasil yang tidak diharapkan. Penting itu pada saat closing nanti. Oh, Pak, apa Ibu kita sudah menjalankan begini, ya misalnya, jelaskan terus kemungkinan, ya ada kemungkinan kalau misalnya habis operasi dijahit itu Bapak harus hati-hati, jangan sampai jahitannya lepas karena anjing atau kucing menggaruk. Bila perlu dikasih apa, kasih penjelasan, ya. Lalu buat kontrak dengan klien mengenai langkah selanjutnya. Nah, mungkin setelah ini, ya minggu depan, coba dibawa kemari, Pak. Kita lihat jahitannya, kita akan buka. Nah, ini namanya perencanaan ke depan. Ya. Lalu cek terakhir lagi, begitu klien sudah setuju dengan rencana kita, ya, itu adalah langkah-langkah yang ketika menutup eh, konsultasi atau komunikasi kita di akhir. Ya. Itu saya kira, ya. Jadi saya percepat tadi, lebih banyak nanti saudara yang akan membaca dan kebetulan di apa namanya, di kelompok dua nanti, di kelompok dua akan juga menceritakan hal yang sama tentang hal ini. Ya. Tetapi dari paper yang lain, ya, yang ditulis juga oleh Redford. Ya. Itu saya kira, mohon maaf, jadi karena malam saya pikir biar cepat saja. Dan saya perlu mengingatkan saudara-saudara bahwa minggu depan itu tanggal 22 ya. Oke, saya share ulang dulu deh. Tanggal 22, mana itu? Oke, ini deh. Sekarang kita ada di tanggal ini. Kami sudah membicarakan menuntaskan bagaimana panduan konsultasi dokter hewan berdasarkan model Calgary Cambridge. Minggu depan itu kita sebenarnya ada UTS, tapi dalam UTS itu kami ingin melihat laporan progres pengerjaan proyek Anda. Ya, jadi masing-masing kelas di sini ya ada pembagiannya, pembagian tugasnya kalau tidak salah ya, ada kelompoknya. Tolong diinformasikan, mungkin nanti bagian dari
UTS-nya kita akan melihat progres karena ini project. Jadi Anda lebih banyak melaporkan project yang harus Anda selesaikan dalam bentuk sehingga nanti di bulan ini presentasi-presentasi ini udah siap semua, gitu. Ya baru sampai di mana project Anda itu maksud kami. Ya. Sampai di sini jelas menyangkut tugasnya. Jadi minggu depan kita akan melihat report laporan tersebut apakah selama ini Anda sudah eh, eh, bersama-sama kelompoknya melihat apa yang menjadi tugasnya, ya. Karena nanti 4 tugas kalau tidak salah itu ya, akan menjadi hal yang membantu dalam proses pembelajaran kita. Bentar. Ya. Itu saya kira ada yang mau dikomentari, saudara-saudara? Saya nggak tahu ini didengar nggak saya dari tadi. Halo, cukup. Sudah cukup sepertinya, Prof. Baik, oke. Kalau sudah kita akhiri sampai di sini ya. Selamat. Tadi saya sudah ambil beberapa foto deh. Selamat malam. Selamat malam.